Hai, Assalamualaikum sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Mohon maaf banget hari ini live-nya agak tertunda sekitar 10 menitan gitu ya, karena kayaknya lagi gangguan gitu. Tapi mudah-mudahan selama 1 jam ke depan belajar bareng-barengnya di kelas bikin-bikin pagi-pagi bakalan lancar ya. Dan teman-teman bakalan bisa bareng-bareng bikin bros kayak gini. Tuing, 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 tuing. Wah, hai Mbak Ruli. Assalamualaikum Mbak Una, Mbak Wiwi, Mbak Puri. Wah, senengnya. Selamat pagi juga Mbak Novida Eka Putri, Mbak Nardiana, Mbak Heni, Mbak Arin. Wah, Mbak Arinku. Selamat pagi ya semua teman-teman. Selamat bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Hari ini kita masih akan bikin bros di atas sarangan. Jadi yang penting banget untuk disiapin, sudah ada roti goreng ya, adalah sarangan. Nah teman-teman bisa nyiapin sarangan yang sudah lengkap dengan klep seperti ini ya. Jadi tinggal dipluk gitu. Pluk, maksudnya nanti tinggal dijepit-jepit gitu ya, bukan dipluk aja langsung nempel sih. Tapi bisa juga nyiapin sarangan yang jadi nggak ada tutupnya gitu, cuman sarangan aja. Nah kalau misalnya teman-teman pakai sarangan aja kayak gini, berarti harus punya 2 buah sarangan dan peniti sama kawat supernya ya, supaya bisa ngerangkai atau nutupnya dengan rapi. Nah buat yang pakai sarangan, nanti tinggal dijepit aja ujung-ujung klepnya supaya dia menutup dengan rapat. Oke, kita mulai ya. Nah untuk manik-manik yang dibutuhkan pada pagi hari ini, itu bisa dibilang manik-manik yang scratch gitu ya. Jadi kayak sisa-sisaan dikit-dikit gitu, misalnya ini tinggal sauprit ya kan, terus tinggal dikasih 1 butir manik yang besar atau 2 butir sih, 1 buat di tengah dan 1 buat di bagian bawahnya sini ya. Tapi mostly cuman bahan yang dibutuhkan cuman manik yang kecil ini 4 mili sama 6 mili. Terus kristal donat ukuran 6 mili, ini juga kayak buat aksennya gitu. Nah terus biasanya saya tambahin juga semacam manik pasir yang ukuran 10 atau 1O ya kalau nggak salah ya. Nah ini ada macam-macam warnanya dan ini kayak cuman perlu sedikit-sedikit aja sih, jadi nggak sampai banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman misalnya beli 1 bungkus ini, 1 bungkus ini, 1 bungkus ini, 1 bungkus ini, asalkan sarangan brosnya banyak udah bisa jadi bros 12 biji gitu kali ya. Karena ya yang dibutuhkan emang sesedikit itu gitu bahan-bahannya. Cuma semakin sedikit jenis bahan yang dipakai, jadi misalnya kita cuma punya manik-maniknya itu cuman 2 macam aja ya, biasanya brosnya nggak bakalan ya bisa dibilang brosnya jadi kayak kurang menarik gitulah ya. Tapi kalau semakin macam-macam jenis manik-manik yang dipunya dalam satu rangkaian bros ini, niscaya brosnya akan tampak lebih glowing, kinclong, membahana. Cie. Jadi kalau punya bahan manik-manik sisa-sisa sedikit, jangan langsung dibuang atau sudah tinggal sedikit nggak bisa dipakai apa-apa gitu. Kumpulin aja, kelompokkan jadi warna yang sama itu di satu tempat, nanti bisa dirangkai jadi bros kayak gini gitu ya. Oh iya, nah ini kabar gembira ya guys, kalungnya kita per hari ini akan jual paket bahan siap rangkai. Jadi udah manik-manik, string cable, paku, terus pentulan yang kecilannya gini, pokoknya sudahlah semuanya lengkap dalam satu paket. Plus nanti kita kirimin juga tutorialnya kalau teman-teman beli. Jadi kayak urut-urutan yang dirangkai itu apa dulu sih gitu ya. Harga 1 paketnya 60.000. Nah jadi nanti teman-teman bisa nyobain bikin sendiri di rumah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya males bikin sendiri atau aduh kayaknya nggak berbakat deh mbak gitu ya, atau aku pengen beli dulu aja yang sudah jadi juga bisa. Harga kalungnya kalau udah jadi sekitar 120.000 ya. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri itu cuman separohnya aja. Jadi
bakalan lebih murah banget. Mungkin kalau dijual lagi malah lebih menguntungkan ya nggak? Oke, kita potong. Ini senarnya ukuran 100. Saya kemarin udah nanya ya. Ukuran 100 sepanjang 2 tarikan tangan. Jadi 1 tarikan tangan gini, nah 2 kali gitu ya. Potong. Nah, kalau bisa potongnya itu agak miring ya. Jadi astagfirullah. Jadi jatuh. Belibet nih kena senarnya. Mudah-mudahan senar-senar teman-teman di rumah nggak sampai kusut kayak gini ya. Beli paketan bahannya bisa langsung ke Mbak Admin, Mbak. Ada 4 warna ya. Peach, pink, coklat muda sama biru dongker. Jadi warna-warnanya yang basic aja gitu yang masih kita stokin. Kalau mau beli 4 paket sekaligus, tentu saja akan ada diskonnya ya. Ya kali mau koleksi 4 warna sekaligus ya. Bismillah. Oke, ini ya senarnya. Terus kita masukkanlah bolanya yang paling besar ini ke dalam sarangan. Oke. Nah, ini kita masukkan ya. Kalau bisa di paling tengah gitu, guys. Bismillah. Ya. Terus, nah, kemudian ini yang penting banget ya. Karena saya nggak pakai bagian atas. Kan ada juga ya. Sebenarnya bisa kita ikat ininya dikasih kuncian dulu di atas. Tapi pada desain bros kali ini saya nggak mau kasih di atas. Jadi saya polosin aja atasnya. Nah, cuman pada saat ngikat itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Talinya harus keluar di kanan dan di kiri. Jangan sampai posisi talinya itu di atas gini ya. Jadi lubangnya dari atas akan kelihatan. Nah, pada saat mau ngikat bagian bawah sambil diatur dulu supaya dia tampak dari atasnya rapi ya. Mbak Kiki, ini mau bikin brosnya pakai sarangan ukuran berapa? Bebas guys. Jadi kalau misalnya di rumah ada sarangan ukurannya 3 cm, teret, nanti brosnya jadi sekecil ini ya. Tapi kalau misalnya adanya yang 2,5 cm aja, boleh dipakai yang 2,5 cm aja. Nanti brosnya jadi lebih kecil lagi. Nah, kalau misalnya sarangannya mau bros yang saya buat sekarang ini, sarangannya pakai 3,5 cm, itu nanti brosnya akan saya jual di harga Rp50.000. Jadi brosnya lebih besar dan pas dipakai jadi lebih kelihatan gitu ya. Nah, ini sudah saya ikat, tapi dia agak menceng posisi mutiaranya. Nah, ini saya sebelum dikunci sekali lagi, saya angkat-angkat dikit mutiaranya, diatur-atur supaya lubangnya pas di pinggir. Tampak depan dia nggak kelihatan lubangnya. Setelah firm, kita suka posisinya, kita ikat double 2 kali di bagian belakang ya. Nah, bismillah. Nah, diikat kayak gini ya. Nah, ini kalau sudah diikat 2 kali, tung, dia relatif sudah kuat. Nah, pastikan ya teman-teman sekali lagi lubangnya itu dari samping sini. Jadi kalau di terawang dari samping dia kelihatan, dari atas tidak tampak lubangnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mainkan 1 senar aja, boleh yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Senarnya keluarkan di paling dekat sama mutiara yang besar ya. Mbak, ukuran mutiara yang di tengah ini harus ukuran berapa? Bebas ya, makin besar makin cepat selesai. Cuma kalau kegedean juga aneh, dia terlalu tebel kan, jadi kayak mencungul banget gitu ke permukaan, jadi kurang cantik sih menurut saya ya. Tapi sekali lagi sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ngefek banget sih. Jadi boleh teman-teman pakai yang ukuran berapa. Mbak, kalau bikin bros ini bisa nggak pakai kawat super yang 0,3? Secara teori bisa Mbak Dina, cuma nanti saya tunjukkan ya kenapa saya lebih suka bikin pakai senar yang kecil ini aja.
Nah, jadi kan kita masukkan nih manik-maniknya ya. Manik-manik yang tadi kita bilang sisa itu ya. Nih 4 mili. Terus ini manik pasir 4 mili lagi. Terus kita kasih bolehlah ini 6 mili. Terus kita kasih kristal donat. Loh, dikasih apa aja nih Mbak? Bebas sih sebenarnya ya. Senemu-nemunya aja manik-manik yang kecil-kecil tadi. Jadi nggak ada ukuran yang harus sama. Kenapa? Karena saya udah coba juga ya bikin yang ukuran maniknya itu sama semua. Alias setiap kali ngerangkai sama, setiap kali ngerangkai sama. Tapi ternyata ketika ditata dia malah membaurnya itu malah nggak terlalu cantik gitu. Jadi ternyata saya lebih suka kalau dia dimasukkan atau dirangkai manik-manik yang relatif bebas warna, bebas ukuran dan urut-urutannya. Nah, kemudian ini kan maniknya keluar dari sini ya talinya ya. Nah, terus kita ikutin. Nah, tamat terakhir dia kan ada di titik yang di sini ya. Nah, maka tali ini akan kita rangkai masuk ke dalam lubang yang paling dekat dengan manik yang terakhir. Oke, ya di sini ya. Nah, awalnya saya pas bikin itu setiap kali saya masukkan ke sarangan saya ikat. Setiap kali saya masukkan ke sarangan saya ikat. Ternyata susah. Nanti bagian belakangnya itu terlalu ngunci ya. Jadi terlalu banyak ikatan-ikatan malah nggak bisa rapih. Jadi saya nggak akan kunci Jadi saya nggak akan kunci, tapi saya pakai teknik kayak jahit baju. Jadi senarnya itu nggak maju, dia mundur 1 langkah. Kayak tusuk jejak ya. Aduh, tusuk jejak. Veston. Halo. Ya, jadi mundur 1 langkah, terus majukan lagi ke depannya. Nah, ini ternyata fungsinya sudah sama kayak ngunci senarnya. Nah, jadi nanti munculnya itu senarnya ada di antara manik-manik yang udah ada di depan. Nah, bener, ini kalau pakai Miyuki itu mantap banget lah ya. Nah, kalau tusuk jelujur itu kan dia maju terus ya. Maju terus, jadi kalau ditarik dia akan berkerut. Nah, tapi kalau tusuk tikam atau tusuk jejak atau tusuk itulah, dia maju mundur gitu langkahnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa kalau misalnya bingung bisa browsing dulu Google, nanti akan kelihatan perbedaannya tusuk yang saya maksud tadi ya. Nah, ini langsung dimasukin ya. Nah, ini rangkai bebas manik apa aja nih, saya nggak ada urut-urutannya. Jadi kalau teman-teman udah punya manik sisa-sisa dikit-dikit ya, ini kalau dikasih kristal Swarovski bagus nggak Mbak? Bagus banget, malah bisa dijual ratusan ribu rupiah ya guys. Ingat, Swarovski 1 genggam harganya sangat mahal. Nah, ini kalau diperhatikan dia keluarnya dari sini, terus tamatnya bebas di batas terakhir. Nah, itu dipasang lagi. Nah, pada menit-menit yang akan datang kayaknya saya bakalan susah ya nunjukkan lubang-lubangnya. Tapi intinya setelah ini teman-teman cukup rangkai aja, penuhin dari bagian tengah sampai ke pinggir yang paling luar. Nah, setiap kali mau mulai lagi mundur 1 langkah lagi yang tujuannya untuk mengunci rangkaiannya. Jadi dia nggak perlu diikat. Jadi dia keluarnya di sini. Iya, benar. Tapi emang sih, walaupun kayak sedikit-sedikit ya, tapi kalau kita bikin bros kayak gini cuman 1 biji aja. Betul Mbak Bestari, arahnya sebenarnya searah jarum jam, tapi senarnya itu setiap kali mau dirangkai ke depan harus dimundurin lagi kayak 2 lubang sarangan gitu ya. Jadi supaya dia kekunci. Jadi maksudnya kekunci dia tuh nggak akan ngangkat lagi. Nah, kalau misalnya angkat terus dia brodol. Jadi pakai senar ini
susah-susah gampang ya. Kalau kita nggak pede kan kita umumnya akan kita ikat terus ya. Tapi semakin banyak yang diikat, semakin banyak bagian belakang ini penuh gumpalan, dan gumpalan itu bikin jadi susah merangkai. Nah ini kalau di sini berarti sini kan. Nah dimasukkanlah senarnya di dekat-dekat situ gitu ya. Bismillah. Nah, oke. Bentar ya. Ini pokoknya kalau ada lubang yang paling dekat yang kelihatan di situ, masukkan aja dekat-dekatnya. Nah, di awal-awal mungkin akan muncul nih tumpukan-tumpukan kayak gini, nggak apa-apa, diikutin aja. Nah, nanti kita lihat ketinggiannya, kita samakan. Jadi bagian-bagian yang kosong tinggal kita isi pakai manik-manik lain. Nah ini kan teman-teman kalau ngeliat dari belakangnya ya, maksudnya mundur tuh gimana sih? Dia kan datangnya dari sana ya, set. Nah kalau dimundurin berarti dia masuknya ke lubang, 2 lubang di arah ke sana ya. Oke, set. Terus kita lanjutkan lagi. Oke, ya selanjutnya gitu aja terus ya. Mbak, 1 kali masuk berapa manik? Sebenarnya sih semakin dikit maniknya akan semakin rapi jatuhnya. Tapi kalau dikit-dikit itu makin lama selesainya. Ingat kita cuma punya waktu 1 jam ya buat live. Nah idealnya bros ini kalau kita rangkai sendiri di rumah dengan sarangan sebesar 3,5 cm, durasi pembuatannya tidak boleh lebih dari 45 menit ya. Kalau kita bikinnya lebih dari 45 menit, maka seharusnya brosnya nggak dijual di harga 50.000 tapi lebih mahal lagi. Artinya apa? Proses kita bikin itu cukup lama gitu. Jadi apa ya? Bener kayak bikin kelopak bunga. Jadi ini sebenarnya kayak bikin bros yang kerupuk kemarin itu loh. Nah cuman kan bros yang kerupuk itu dia urut-urutannya firm ya, jadi sama terus, dan arah lubang manik yang dirangkai juga sama terus. Nah sementara ini tuh untuk mensiasati bahan-bahan yang sudah makin tinggal dikit gitu. Jadi ya urut-urutannya sesuai bahannya aja. Nah ini kalau matanya udah nggak terlalu kelihatan, biasanya tantangan terbesarnya adalah nemu lubang manik-maniknya ya. Karena kalau udah penuh nanti itu makin susah banget ketemu lubang manik-maniknya. Ya jadi kayak udah terlalu apa ya, rapat banget gitu di kanan dan di kirinya. Nah ini saya rangkai lagi. Kalau mau lebih cantik sebenarnya akan lebih bagus kalau teman-teman itu berani main kontras warnanya. Jadi kristalnya itu bisa kelihatan banget. Nah cuman kalau semakin kontras itu ada resiko apa ya, nggak rapi itu kelihatan jelas. Iya bener banget Mbak Ruli. Nanti makin lama nemu lubangnya itu kayak nemu harta karun ya. Dan walaupun dia melingkar ya, nanti teman-teman akan merhatiin nggak semuanya itu posisinya kayak kerupuk kemarin rapi gitu lingkarannya. Umumnya sih dia akan menceng di salah satu sisi dulu ya. Menceng itu apa ya? Jadi kayak ada yang lebih cepat penuh dibandingkan yang lain. Nah kalau sudah menceng gitu, maka pada saat menuhin yang bagian terakhir itu kita harus sambil hitung supaya berhenti maniknya itu pas di bagian yang memang masih perlu diisi manik-manik. Ya nggak ketemu lubangnya. Aduh Mbak susah banget Mbak kayaknya. Iya. Susah guys nemunya. Bikin brosnya sih gampang ya, nemu lubang di sarangannya itu yang perjuangan. Aduh. Nah kalau teman-teman mau lebih cepat jadinya, nah benar Mbak Una, ini akan jadi berkesan numpuk-numpuk gitu ya.
Wah, Mbak Indah yang lagi sakit hari ini ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat fit lagi, nanti bisa bikin-bikin lagi ya. Yang penting sekarang sehat dulu. Terus nonton yang happy-happy biar semangat gitu. Pengen cepet cepet sehat dan bisa mengerjakan aktivitas lainnya. Tadi saya ngebahas apa ya? Oh iya, iya nemu lubangnya tuh bener-bener guys, penuh perjuangan. Set, ini diatur lagi di sini. Nanti dia akan numpuk-numpuk benar. Ini akan numpuk-numpuk. Kalau misalnya pun nggak numpuk, bisa kita tumpuk-tumpuk lah. Nah, gimana supaya kerjanya bisa semakin cepat? Kalau bisa teman-teman timer ya proses pembuatannya. Jadi pas bikin pertama kali itu sudah bisa selesai misalnya dalam 1,5 jam gitu ya. Tadi ada yang sharing, Mbak aku bikin gini 1,5 jam Mbak baru selesai, nggak apa-apa. Nanti kemudian kita perhatiin apa sih yang kemarin ternyata bikin 1,5 jam. Oh mungkin ternyata peletakan manik-maniknya itu jauh-jauh gitu. Ini kadang ngaruh ya. Nah gimana kalau pada saat berikutnya itu semua manik-maniknya udah digabung dulu di dalam satu wadah piring ya. Jadi kalau di tempat saya yang ngerjain bros ini nih namanya Mbak Nikma yang rajin banget. Jadi dia udah taruh di piring itu set. Jadi tangannya tuh udah seret. Ya which is saya kalah lah. Kalah cepat dari Nikma kalau bikin. Nah set gitu. Nah nanti langsung ditaruh. Jadi nggak dijumputin satu-satu gitu manik-maniknya. Nah, kalau dijumputin satu-satu, nah ternyata dengan mengubah teknik mengambil manik-manik aja sudah membantu mengubah kecepatan produksinya. Nanti kalau udah bikin beberapa kali teman-teman akan mulai ketemu ya trik-trik yang paling cocok buat masing-masing. Nah karena saya berpandang hidupnya positif alias masih suka susah nemu lubang manik-maniknya, ya itu. Jadi memang yang paling pas itu adalah ngerunci dengan dimasukkan satu persatu karena saya bisa meraba dan mengira-ngira lubangnya itu posisinya di mana. Nah ya, ini diginikan. Bismillah. Ya, nah, dia udah kelihatan ya, udah hampir penuh. Mbak berarti ini kalau misalnya bentuk sarangannya diubah jadi pakai sarangan yang model daun gitu, brosnya bisa jadi bentuk daun dong. Bener banget guys. Bros ini dengan teknik yang kita pelajari bareng-bareng pagi hari ini bisa berubahnya, nggak bisa bentuknya itu nggak selalu bulat ya. Jadi bisa jadi macem-macem ngikutin dari sarangannya. Nah, tinggal teman-teman cari sarangannya disesuaikan aja. Mau misalnya bentuk kotak atau mau bentuk daun atau oval gitu ya. Itu bisa divariasi. Semakin unik bentuknya, jarang ada yang sama. Maka daya saing dari produk kita itu akan semakin tinggi. Ibaratnya kalau kita ngasih harga lebih mahal daripada harga pasar, orang tuh nggak akan protes karena emang jarang nemu yang mirip sama kita. Tapi ketika produk sejenis ini makin banyak ditemukan di mana-mana, nah maka alasan orang untuk membeli itu jadi semakin beragam ya. Bukan hanya karena harganya murah loh, tapi bisa jadi orang tuh beli karena packagingnya bagus. Ini emang murah sih, tapi kayaknya nggak pantas kalau dijadikan kado gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh, aku kalau bersaing jualan murah-murahan aku menyerah deh, kalah. Karena ada sound yang kayak gitu ya. Tapi kalau mau jual pakai persaingannya itu kualitas, packaging, terus kerapihan, aku mau ikut berjuang di sana. Nah, teman-teman bisa
tulis di situ. Jadi tidak hanya harganya, tapi dicantumkan juga dengan harga segini apa sih yang didapat. Oh, kemasannya kayak gini loh. Terus bisa juga dicantumkan ya, produknya ready loh, siap kirim. Because banyak juga guys yang harganya itu murah, memang murah ya, tapi PO-nya kayak 2,5 tahun ya. Jadi udah nggak tren brosnya. nggak bercanda nih, maksudnya 2 hari gitu. Masa PO sampai 2,5 tahun, jangan ya. Lari deh yang beli. Kecuali emang bahan bakunya nggak ada. Kalau ini kan bener-bener bahan bakunya udah, pakai aja sembarang bahan, asalkan dia ukurannya itu nggak lebih dari 6 mm. Insya Allah brosnya mirip inilah jadinya ya. Kenapa saya sarankan harus 6 mm? Boleh nggak mbak saya pakai yang 10 mm atau 8 mm? Semakin besar manik-manik yang dipakai, memang brosnya semakin cepat jadi, tapi jadi nggak rapi juga gitu. Jadi lubang-lubangnya itu masih relatif agak kebuka atau kelihatan. Nah, lain kalau teman-teman pakainya manik-manik kecil, tuh kalau masih pun ada lubang, dia lubangnya nggak terlalu besar ya, sehingga ya relatif lebih rapi lah, meskipun kita kayak bikinnya tuh buru-buru gitu dan bahannya seadanya. Cuma kalau maniknya kecil ya itu tadi, nemu lubangnya udah susah ya kan, natanya susah. Nah bener-bener saya suka istilahnya Mbak Ruli ya, jadi kayak kurang estetik kalau dia kristalnya terlalu besar-besar. Tapi kembali lagi ini sebenarnya soal selera ya, jadi nggak ada sih yang jelek atau bagus. Ya ada sih yang jelek. Maksudnya gini, kalau teman-teman sudah memutuskan saya mau pakai kristal yang gede-gede aja gitu, yang saya juga nggak suka yang warnanya soft, saya maunya yang terang-terang aja warnanya, boleh, asalkan di situ diceritain alasan kita milihnya itu karena apa sih, terinspirasi apa sih gitu. Terus nanti dipadukannya sama baju yang kayak gimana, sehingga calon pembeli kita itu pada saat lihat produknya udah langsung kebayang bros yang akan dibeli ini mau dipakai dengan apa gitu ya. Iya benar banget. Kadang barangnya tuh sama, tapi ketika kita tidak bisa mempresentasikan brosnya dengan menarik, atau nggak bisa menyampaikan manfaat dari bros itu dengan baik, orang jadi nggak berminat untuk beli. Nah balik lagi ke yang tadi ya, apa aja sebenarnya sih daya saingnya kalau jualan aksesoris ketika ada banyak banget yang mirip-mirip yang sama yang kita jual. Ketersediaan produk itu jelas jadi daya saing. Terus kecepatan kita melayani, jadi kadang-kadang ada orang yang bisa langsung kirim paket di hari yang sama, tapi beberapa toko itu dikumpulin dulu sampai kayak 7 paket atau 10 paket baru dikirim. Kenapa? Karena ngirim paket, ongkos kirim, maksudnya ngirim paket 1 sama ngirim paket 7 itu bensinnya sama aja ya. Kalau iya gak sih? Emang sih kelihatannya kayak ala bensin cuman 100 meter atau 500 meter. Tapi kalau bolak-balik gitu dalam satu hari, kita setiap kali ada satu paket anterin, satu paket anterin, banyak loh jatuhnya bensinnya ya. Nah tapi kalau dikumpulin dulu, nah baru biasanya kan ya lumayan menghemat lah biaya-biaya di luar itu. Nah alternatif lain, teman-teman yang mungkin saat ini masih harus kirim-kirim paket sendiri, coba aja cari jasa pengiriman barang yang bisa pick up barangnya di tempat kita gitu. Ini kelihatannya sih kecil ya, cuman cari apa yang bisa di pick up, tapi kalau dia bisa pick up ke rumah kita itu lumayan banyak loh penghematan yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita nggak harus meluangkan waktu untuk kirim sendiri, alias waktu yang kita punya itu di rumah bisa dipakai untuk yang lain. Terus pengeluaran juga bisa ditekan ya, karena seringnya ketika kita sekalian ngirim antar paket itu mampirlah ke Indomaret ya kan, sekalian lah beli cemilan, gorengan, sekalian lah beli ini beli itu gitu. Jadi yang visi misinya cuma nganter paket aja itu mampir-mampirnya bisa banyak. Iya, dan menyebabkan terjadinya pembengkakan pengeluaran. Jadi
Ya, jadi mulai harus sambil dihitung-hitung sih yang kayak gitu-gitu. Terus nah kalau tadi packaging berarti kan, terus ketersediaan barang, terus kecepatan pengiriman, terus juga jadi setiap dari kita itu sebenarnya adalah penjual yang paling berpotensi untuk mengelarisi atau pelanggan-pelanggan potensial kita itu adalah orang-orang yang di dekat sama kita gitu. Gara-gara apa? Karena gini, meskipun ya kadang kan ada ya yang komen, mbak saya jauh nih di Kalimantan sehingga beras saya ini jarang laku karena ongkirnya mahal. Ya iya, ongkirnya mahal buat orang yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau sesama Kalimantan, apalagi kotanya sama ya kan, ya mendingan beli yang ada di Kalimantan juga, lebih deket daripada harus beli dari tempat yang jauh. Artinya apa? Sesama warga Kalimantan itu dia akan lebih suka milih barang-barang yang diproduksi oleh teman-teman di Kalimantan. Jadi kita harus membanggakan posisi kita ya. Entah itu di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau mana gitu. Karena ya di sana sebenarnya ada banyak pelanggan potensial yang lebih suka pesan dari tempat yang dekat supaya cepat nyampe dan ongkos kirimnya lebih murah gitu. Jadi nggak usah langsung diputusin dulu ya sebelum jualan, udah kita putusin sendiri. Aduh kita tuh jauh. Oh, ya terus terang ya. Kadang-kadang yang jauh tuh tetap dicari ketika dia tuh suka sama barangnya. Orang saya pernah tuh nemenin suami saya beli pecel ke Probolinggo. Itu Probolinggo dari Surabaya itu jauh, tapi emang setelah kita nyampe di Probolinggo emang seenak itu. Ya cukup wajar lah pecel ini diburu sampai sejauh itu ya, karena emang bumbunya beda gitu. Guys, kalau ini senarnya udah tinggal dikit, kita langsung ikat aja ya. Nah, ikat ini artinya sudah akan kita ikhlaskan untuk nggak dipakai lagi senar yang lebih pendek ini. Tapi nggak langsung, bismillahirrahmanirrahim, nggak langsung diputus karena nanti sisanya buat ngikat sisanya yang ini. Bener tapi bener sih. Karena saya dulu juga besarnya kecilannya kan dihabiskan di luar Pulau Jawa ya. Harus diakui gitu, memang ya mungkin karena zaman dulu ya banyak hal-hal tuh yang nggak sampai ya di ya ibaratnya gini, dulu kan musimnya tuh komik candy gitu ya. Dulu ada nggak sih yang baca? Nah, jadi kalau baca di majalah Bobo, teman-teman yang di Jawa udah sampai jilid 7 misalnya ya. Kita yang di Kalimantan masih jilid 3 aja. Nggak nambah-nambah. Aduh. Iya, kalau kayak di TikTok udah ada teaser-teasernya ya. Jilid ini nanti akan ada ceritanya kayak gini gitu. Tapi kalau zaman dulu kita nggak tahu Anthony itu mati atau enggak, Terius itu gimana kabarnya. Duh, pembaca komik banget. Ya jadi beberapa hal tuh kayak emang terlambat sih kalau kita makanya. Tapi ya kembali lagi sih, tetap kok di antara hal-hal yang lebih terlambat atau lebih mahal itu ada privilege tersendiri ya dengan tinggal di luar Pulau Jawa. Nah ini teman-teman yang harus menemukan privilege-nya. Oke guys, akhirnya kita sudah mulai melihat ya hilal dari bentuk penampakan bros ini, cie. Iya bener mbak, aku juga. Kalau paman kaki panjang itu Little Woman ya. Aduh. Yu Asagiri ya. Aduh, siapa nih yang suka baca Yu Asagiri? Aduh, gambarnya bagus banget lah Yu Asagiri.
Guys, ini kalau udah tinggal dikit gini, kita tinggal isi yang masih kosong-kosong aja ya. Jadi kayak kecil-kecil ini aja yang ditambah-tambahin manik-manik. Tuh kan, gampangnya kebangetan bikin bros ini. Dan bahan-bahannya tuh cuman butuh dikit sekali. Oh, manik-maniknya masih segini. Ya ini karena ada di sini ya. Sama kristalnya tadi kayak ada 15 atau 20 butir lah. Sisa dari bikin kalung, terus dibikin jadi bros. Ya, hilal sudah terlihat guys. Hilal. Nah kalau sudah mulai penuh, ini tinggal kita cari aja yang kira-kira masih kelihatan ya dari atas sarangan. Tinggal diisi manik-manik. Terus kalau hati kita udah merasa sudahlah, akan aku sudahi, cukup gitu ya, langsung dibikin. Bikin kalungnya ada mbak di YouTube yang 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu gitu ya. Nanti bisa buka di channelnya Koleksi Kiki. Atau kalau Mbak Sherly mau beli paket bahannya sekalian, WA aja Mbak admin, nanti pas beli bahan langsung dapat sama urut-urutan masang kalungnya ya. Jadi kayak manik mana dulu gitu. Sebab kalau urutannya salah tuh bunganya nggak bisa kelihatan gini loh. Jadi kayak bunganya dingklu dingklu, maksudnya bunganya tuh kayak leto gitu. Nah paketannya nggak ada di Shopee mbak, soalnya paketnya cuma ada kayak 30 buah aja. Maaf ya Mbak Isna. Mudah-mudahan nanti kalau kita bisa bikin lebih banyak, nanti kita upload di Shopee. Tapi karena bahan-bahan mutiara-mutiara gini tuh lagi happening banget ya. Dan jadi kayak bikin kalung gini tuh kan kelihatannya cuman kalung 50 cm aja ya. Tapi bahan yang dipakai tuh perintilannya banyak. Dan untuk memastikan semua bahan itu ada di waktu yang sama itu nggak gampang guys. Nah jadi kalau saran saya sih pas bikin kalung-kalung kayak gini, udahlah kita cek aja bahan baku yang ada di rumah itu apa. Terus dibikin rangkaiannya ngikutin stok bahan yang di rumah ya. Karena kalau ngikutin stok bahan ala tutorial itu kadang jadi stres sendiri gak sih. Kayak gak punya yang ini, belum ada itu daun yang kayak gitu lama-lama ya nggak jadi bikin karena kayak nggak bisa lengkap langsung gitu loh. Nah tapi kalau misalnya mau beli yang paketan bahan sudah lengkap persis bikin jadi kalung kayak gini, udah sama stringing kabelnya, stoppernya, itu bisa hubungin Mbak admin. Belinya juga jangan langsung banyak-banyak ya guys. Loh, ini jualan gimana sih? Bukannya tambah seneng dibeli banyak-banyak. Iya, maksudnya biar temennya yang lain bisa kebagian ya. Nanti kalau udah lengkap lagi, mudah-mudahan kita bisa stok lebih banyak. Ya, gitu deh. Aneh ini ya jualannya. Bismillah. Ini sebenarnya udah penuh ya, cuman ada beberapa bagian yang masih belum ketutup. Ini tinggal ditambah-tambahin. Oke. Ya. Aduh, ternyata teman-teman ngerasain juga ya. Iya. Pokoknya misalnya saya baru restock daun model ini gitu. Bunganya habis. Terus saya beli lagi bunganya. Bunganya pas banyak, bola-bolanya nggak ada. Aduh, sesuatu banget. Perjuangan lah sampai bisa ready lengkap satu paket utuh bahan tuh. Nah tapi emang benar, kadang-kadang kalau bahannya itu diganti, dia jadi kayak ini ya, apa namanya, kayak belum tentu jatuh kalungnya itu sama gitu, sama yang di tutorial. Jadi kayak harus ya dicoba-coba lagi sendiri.
Bener Mbak, ini pakai senar yang 100 ya. Nah tadi menjawab pertanyaan Mbak Dina, bisa nggak pakai kawat yang 0,3. Kalau Mbak Dina mau pakai kawat yang 0,3, saran saya bikinnya pakai teknik bros klasik aja Mbak. Jadi setiap pasang dipelintir. Kalau Mbak Dina pakai kawat dengan teknik kayak gini, niscaya nggak rapih, jadinya nggak rapih, nggak bisa nempel kayak pakai senar. Tapi monggo dicoba dulu ya, karena kadang-kadang kan mungkin antara satu crafter dengan crafter yang lain itu bisa aja brosnya sama, hasil akhirnya itu mirip-mirip, tapi teknik pembuatannya itu sebenarnya berbeda kalau di zoom. Nah jadi itu pun akhirnya akan mempengaruhi tampilan akhir dari brosnya. Ya, semoga lancar ya Dimas ujiannya. Bismillah. Nah, ini udah susah banget nemu lubangnya. Ya, dia sudah mulai membulat. Nah, sebenarnya ini sudah cukup penuh sih ya. Tapi kadang-kadang ada aja sih hasrat yang berkata, ayo tambah lagi. Oh, ya jadi kayak nggak selesai brosnya. Itulah kenapa penting banget nyiapin bahan ya di dalam satu wadah pada saat mau ngerangkai, supaya kalau bahannya habis ya artinya kita harus berhenti bikin gitu. Karena kalau nggak dibatasin kadang-kadang ya gitulah, kayak masih pengen nambah terus, ditaruh di sini di situ. Bismillah. Oh, udah makin susah nemunya. Kayak kelihatan guys. Nah ini pinggir-pinggir ini juga masih ada ya, jadi ini bisa ditutup juga. Jadi kalau pinggirnya udah, langsung kita kasih manik-manik. Bener, kalau nggak tahu kapan berhenti, PR berikutnya adalah bingung nentukan harga jual ya. Merulih karena kayak tambah banyak gitu antara bros yang pertama dibikin sama bros yang kedua. Kok bros yang kedua jadi kayak lebih gendut atau kayak lebih penuh gitu manik-maniknya. Ya awal mulanya karena kita ngerasa kayak tambahin lagi ya, dikit lagi ya, tambahin lagi ya gitu. Jadi tambah banyak. Oke lah, habis ini selesai kita sudah. Habis ini selesai udah aja karena udah nggak kelihatan ya. Jadi bahan yang dipakai apa aja Mbak Kiki? Pakai manik ukuran 4 sampai 6 mili atau 3 mili juga boleh ya. Sebanyak 5 jenis manik ya. Bros model ini bisa ngehits banget ya. Iya, jadi ngehits banget karena emang dibantu banget ya sama teman-teman selebgram yang pakai. Kalau dia datang ke acara pertemuan itu rata-rata pakai brosnya model-model kayak gini Mbak. Nah, jadi para influencer dan selebgram, idola kaula muda itu emang sangat membantu lah buat kita.
yang UKM. Karena ketika kita bikin sesuatu terus kita nggak tunjukkan cara pemakaiannya, itu yang terjadi adalah banyak yang memuji, jarang yang membeli ya. Ih bagus banget, ih lucu gitu. Oh tapi kan kita pedagang ini butuh dibeli ya. Pujian itu memang membahagiakan, tapi kalau transferan itu memang jelas sekali kebahagiaannya. Waduh, dasar. Mungkin ada yang memahami ya perasaan ini. Aduh, aku kayaknya harus berhenti nih guys, karena emang sudah susah nemu lubangnya ya. Gak bisa. Ya sudah penuh banget. Dijualnya bros ini harga berapa Mbak Kiki? Saya jualnya di harga 50.000 Mbak, satu buah bros. Dengan durasi proses bikin itu sekitar 45 menit ya. Jadi kalau teman-teman misalnya bikinnya lebih lama lagi, sejatinya harga brosnya itu harus lebih mahal lagi. Karena apa? Ibaratnya saya tuh dalam durasi waktu 45 menit bisa dapat untung 20.000 ya kan. Tapi kalau teman-teman harus bikinnya itu 2 jam dan dapatnya 20.000 juga, berarti ya lama lah kayaknya. Aduh kaya lagi. Tapi ngerjain sesuatu dengan hobi ini bukan sekedar rupiah ya yang kita kejar ya. Yang kita kejar adalah keberkahan, rasa happy, sudah bisa bikin sendiri. Terus kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya ini dengan sesuatu yang bermanfaat lah ya gitu kan. Membuat sesuatu, apalagi pas bikin sambil berdoa. Wah, mudah-mudahan menjadi ibadah ya, yang nanti memudahkan jalan kita di kelak kemudian hari. Kayak ustazah ya aku. Guys, ini sudah selesai. Ya. Bulat gini nih. Nah, ini kalau teman-teman mau akhiri di sini saja, kita akhiri di sini saja bros ini boleh. Jadi pluk langsung ditutup ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin versi yang lain, di sini dikasih rantai ya, rantainya dikasih manik-manik yang banyak gitu, jadi kayak berjuntai, itu juga bisa ya. Atau kalau teman-teman mau bikin brosnya 2, satu di sini gitu ya, biar dia bisa nyambung, bisa ya. Nah, tapi yang akan saya gunakan kali ini adalah ini saya keluarkan sisa benang yang masih panjang. Jadi ya senarnya ini habisnya sekitar 2 meteran lah ya tadi waktu pertama kali kita mulai. Terus kita masukkan ini guys, satu manik ini pasir 6 mili atau 8 mili. Terus kita masukkan satu buletan 6 mili. Kita masukkan manik yang besar. Terus kita misalnya masukkan lagi manik besar lagi, sedang. Nah ya kayak gini ya. Ini manik jatuh guys. Bismillah. Kita masukkan set. Nah ini ditarik satu, kemudian ini kita masukkan ke sini. Ya, udah mau selesai. Nah dia jadi kayak ada juntai satu di bawahnya. Itu boleh. Kalau misalnya mau di model lain juga bisa ya. Jadi kalau kita jual dengan model yang paling banyak ditemukan di pasaran, potensi terjualnya itu lebih cepat. Ini kuncinya. Tetapi margin keuntungan yang bisa kita ambil itu nggak bisa banyak, karena orang akan dengan sangat mudah ngebandingin, alah mbak di toko itu loh harganya segini gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil margin keuntungannya lebih besar, maka finishing akhir dari brosnya coba bikin sesuatu yang berbeda, atau
kasih tambahan manik yang berbeda, kemasan yang berbeda, apalah bedain dikit gitu ya. Maka barang ini akan kelihatan lebih unik dan jarang ada yang punya gitu. Jadi kita bisa lebih bebas lah ngasih harganya sesuai hitung-hitungan kita. Udah guys, gini aja ya, ini diikat 2 kali, belakangnya akan jadi seperti ini. Terus kita potong ini dengan tang. Ini juga kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tutup sarangannya. Pada saat nutup jangan lupa ya, perhatikan posisi penitinya supaya memang pas gini. Jadi jangan sampai penitinya ginilah. Nanti brosnya jadi menceng-menceng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nempel. Kita gunakan tang yang jepit ya. Baru makin banyak manik yang bling-bling ya, di antara 4 mili dan 6 mm tadi, niscaya bros kita akan semakin mewah. Nah, tapi kalau misalnya kita maunya mengejar sesuatu yang lebih etnik, maka kita gunakan yang warnanya lebih banyak dove-nya atau lebih banyak kayak warna-warna yang etnik gitu ya. Jadi yang kayak butek-butek gitu. Itu nanti finishing akhirnya dia akan lebih etnik. Jadi tergantung, biasanya kalau yang suka etnik itu penggemarnya usianya lebih matang ya. Tapi kalau yang suka bling-bling ini usianya lebih muda. Nah, kalau pakai sarangan 3,5 sebesar ini, kalau pakai sarangan yang lebih kecil nanti jadinya dia juga kecil lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja sama kebutuhannya. Ya, kita harus praktik. Nah, jangan lupa guys, setiap kali bikin juga foto pas lagi dipakai ya, karena inilah yang akan membuat orang menjadi yakin untuk mengirimkan transferan. Terus kita juga bisa kasih tips-tips gitu padu padannya di baju, misalnya di blazer atau di jilbab sebelah mana sih dipasang. Nah, tapi kayaknya kalau udah pakai kalung nggak usah pakai bros ya, atau kalau udah pakai bros nggak usah pakai kalung, terjadi heboh sekali gitu. Tapi kalau mau pakai bros 2 biji sekaligus sebenarnya nggak apa-apa ya, terutama kalau kita adalah pedagang bros kan. Anggap aja lagi promosi. Agak-agak norak sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin jadi tren kan, supaya orang nggak beli cuma 1 tapi pakai 2 lebih mantap gitu. Iklan banget ya. Misalnya ya gitulah. Atau mungkin kalau dia ya bisa juga ya. Jadi mungkin 1 di sini, 1 di situ. Atau di sini juga bagus deh kayaknya. Saya buka dulu ya. Ini kalau pergi kantor. Ini ditaruh. Kemarin lihat orang pakai bros tuh ditaruh di sini, keren banget. Jadi bagian atasnya kerahnya itu dikunci ya, jadi nggak dibuka. Oke, pas di tengah. Ini bagus ya. Nah, jadi di tengah sini. Kalau saya kayaknya agak nggak cocok ya pakai yang kecil ya, kayak bikin saya jadi kurang seimbang gitu. Kayaknya harus pakai yang 3,5 cm. Kalau mau bikin yang 5 cm teman-teman juga bisa ya, pakai aja sarangannya yang lebih besar lagi. Atau mau bikin yang wajik kotak, coba aja, siapa tahu itu bisa menimbulkan desain yang baru. Niscaya desain yang baru itu juga menimbulkan harga jual yang lebih menarik untuk kita. Aduh, kalau ada putarannya emang lebih susah ya dipakainya, tapi dia lebih kekunci terus. Nah, ini bisa jadi alternatif juga guys, tuh kan, buat yang ke kantor. Oke, gitu dulu ketemuan kita hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah gabung.
di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan ya dengan materi-materi lain bersama saya Kiki. Dadah.